Pada akhir abad ke-19, di Rio de Janeiro, seorang pemuda tinggal di rumah bos orang tuanya. Dan uniknya, dia kesan-kesan dengan lengan istrinya. Ya, sungguh unik. Namun hal tersebut membuat dirinya memiliki fantasi tersendiri. Film dengan judul Arms yang dirilis pada tahun 2009 yang lalu akan menceritakan kisahnya pemuda itu bernama Inako. Usianya masih muda, namun sayang dia tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan ekonomi untuk melihat. Hal tersebut orang tua ini mengirimnya ke rumah bos ayahnya yang bernama Border untuk bekerja dengannya, namun indahnya orang sangat tertutup dan introvert. Bahkan saat sarapan bersama pun Inaseo sering melamun dan berfantasi kemana-mana. Tentu saja hal tersebut membuat Borges kesal karena sering tidak mendengarkan perkataannya, kepala dan lain sebagainya. Bahkan mengancam Inaseo akan memberitahukan sikapnya ini pada ayahnya. Tidak jarang juga Indonesia jadi bahan candaan Borger saat di rumah. Sikap malas dan loyalnya itu membuat Borges memiliki hiburan tersendiri di rumah. Namun istrinya tidak demikian. Mungkin apa yang dikatakan suaminya itu ada benarnya. Namun Inasio adalah pemuda yang baik dan patuh terhadap perintah yang diberikan. Apalagi dengan hadirat ini membuat rumah mereka menjadi lebih ramai dengan tambahan orang. Meskipun Indonesia orangnya pendiam selama berada di sana. Ini saya suka melamun dan berfantasi, dan yang difantasikannya itu adalah istrinya, Borges ya, Donna Safarina. Dan yang paling menarik perhatiannya adalah lengan Donna. Dia beranggapan kalau lengan Donald memiliki ketertarikan tersendiri layaknya bidadari dari surga. Itulah alasan mengapa dia masih ingin bertahan di rumah Borges. Padahal awal-awal dia ke sana ini tidak betah dan ingin kembali pulang ya. Dunia ini masih memiliki keindahan. Di dalamnya Inasio bekerja sebagai tukang kirim surat fotokopi dan sejenisnya. Dia bekerja di mana Borges bekerja. Setelah bekerja seperti biasa, dia akan langsung pulang, makan malam bersama, lalu kembali ke kamarnya melihat keseharian Indonesia. Seperti itu membuat Donna menjadi sedih. Ya, Indonesia memang bukanlah anak kandungnya. Sudah bertahun-tahun dia menikah dengan Borges, namun belum juga dikariode seorang anak. Rasa ibadah dalam hatinya membuat Donna ingin sekali berbicara dengan Inasio dan ingin membuatnya nyaman tinggal di sana. Borges mungkin kurang setuju kalau Donna bersimpati pada pemuda tersebut, tapi setidaknya dia akan berusaha meyakinkannya seperti biasa. Di pagi hari mereka akan sarapan dengan waktu yang singkat. Setelah itu, Indeso berangkat kerja. Saat itu Donna memperhatikan Lazio dari balik jendelanya. Dan saat itu juga Donna semakin merasakan rasa kasihan dalam hatinya. Dan mulai saat itu juga, Donna mulai mencoba lebih perhatian pada Lazio. Hal itu terlihat ketika makan malam bersama. Seorang Donna bahkan mengajaknya berbicara, meskipun hanya di meja makan saja. Nyatanya Donna mulai menyapa Inasio tidak hanya di meja makan. Bahkan saat Indonesia pulang pun Donna dengan senang hati menyambutnya. Tentu saja hal tersebut semakin membuat Indah yakin kalau mungkin dia bisa mendapatkan hati sang Donna Inasio. Dan Donna saling tatap-tatapan. Namun setelah itu Indonesia pergi di sini. Mungkin Donna sedikit terkejut, mengapa dia pergi begitu aja? Apa dia tidak ingin balik menyapanya? Atau sekedar bertanya bagaimana kabarnya? Suatu hari saat Inasio bekerja, dia tidak sengaja berbenturan dengan Borges. Boleh ada yang tahu kedekatan di antara mereka di rumah? Dia boleh memanggil dengan sebutan. Salah satu berkas yang dipegang Inasio di bawah pulang ke rumah. Berkas itu akan ia pelajari sebagai bahan presentasi esok harinya. Dia meminta Inasio untuk memegang dan menjaga berkas itu dengan baik. Namun apa yang terjadi sungguh mengagumkan. Inase yang kala itu sedang nongkrong di pinggir pantai bersama berkas itu, lantas terbang karena angin laut yang deras. Alhasil berkas itu jatuh ke air dan basah. Tentu saja itu adalah masalah yang sangat besar. Bahkan saking takutnya Inezo ingin kabur dari rumah saat ia keluar kamar. Yang melihat Borges parah karena berkas itu basah. Borges sangkal itu sedang naik darah, ingin sekali memberikan pelajaran pada pemuda tersebut. Donna mencoba menenangkan menjadi solusi atas permasalahan ini. Dia akan sambil mengatakan untuk tidak muncul di hadapan Borges. Sementara ini, dia akan melakukan yang terbaik supaya emosi Borges bisa mereda. Jadi untuk hari itu,
Indonesia, melewatkan makan malam bersama karena takut kena omelan sama Borsis. Di pagi harinya, Borjus masih kepikiran dan menanyakan kemana Andasio, mengapa dia tidak keluar kamar. Apakah dia tidak kelaparan, ingin melihat Inatio di kamarnya. Namun, omelan pedas oleh Boris. Namun ternyata Boris hanya menasehatinya saja. Dia berharap Indasio tidak melakukan kesalahan konyol seperti itu lagi. Ya, hari itu indahnya. Beruntung karena Donna sudah membuat meredakan amarahnya. Semenjak itu, hubungan Donna dan Inasio semakin terjalin dengan baik. Tidak usah terlihat pembantunya menyiram tanaman di belakang rumah. Tentu saja hayalan Inasio untuk bisa memegang lengan Donna mungkin akan semakin dekat. Kebetulan hari itu, Indah saya pulang lebih awal. Rumah terlihat kosong dan tidak ada donat di ruang keluarga. Sampai akhirnya dia mencoba naik ke atas dan melihat Donna di kamarnya lagi ngetes baju baru ya. Sebuah pemandangan yang bagus bagi nasional. Namun karena dia tidak sanggup akhirnya dan pergi kamar untuk beristirahat, dia membaca buku hingga akhirnya ketiduran. Daun yang saat itu merasa kesepian mencoba mendatangi Nasio dan melihatnya tertidur layaknya anak kecil. Duda sangat ingin memeluknya dan memberikan kehangatan bagi Nasio. Dono mungkin sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Matanya berkaca-kaca seraya ingin mengutarakan sesuatu dalam tidur lelapnya. Indonesia bermimpi tentang Donna yang mendekatinya sambil memegang tangannya, dan hal tersebut nyatanya benar-benar terjadi. Apa yang diimpikan Indonesia ternyata dilakukan oleh Donna. Bahkan dia memberikan kecupan manis. Namun setelah itu, Donna seakan-akan tersadar kalau dia sudah kelewat batas. Apakah yang ia lakukan ini benar? Bisa saja Inasio hanya pura-pura tertidur. Kesal dan sedih bercampur membuat Donna menjadi tidak fokus dan tidak mood. Dan semenjak itu juga, Donna tidak lagi memperhatikan Inasio si kenekan. Dia menjaga jarak dengannya sampai pada akhirnya Indonesia memutuskan untuk keluar dari rumput dan mencari pengalaman baru di luar sana ya. Meskipun Borjo sering memarahinya dan mengejeknya, namun dia merasa kasihan dengannya. Jika Inasio butuh bantuan kapanpun ia bisa kembali ke sana. Inertia mungkin tidak benar-benar merasakan sentuhan dan kasih sayang dari Donna. Ya, semua itu hanyalah sebatas mimpi. Bahkan saat ia tumbuh menjadi pria dewasa, semua itu masih hanyalah mimpi. Itulah tadi alur cerita film Arms. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa.